Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Sotiana. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus 3. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ekonomi makro. Berikut saya sedikit menampilkan tentang sumber dan penggunaan GDP tergambar dalam bagian alir di bawah tersebut. GDP ini mengukur total output barang dan jasa suatu negara dan pendapatan totalnya. Yang pertama, apa yang menentukan produksi barang dan jasa total? Output barang dan jasa suatu perekonomian, dalam hal ini GDP, bergantung pada dua kategori. Yang pertama ada jumlah input disebut faktor-faktor produksi. Yang kedua ada kemampuan untuk mengubah input menjadi output disebut sebagai fungsi produksi. Yang selanjutnya ada faktor produksi. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada dua faktor produksi yang paling penting, antara lain yang pertama, ada modal dengan simbol K, yaitu seperangkat sarana yang digunakan oleh para pekerja. Contohnya adalah komputer untuk penulis, kalkulator untuk akuntan, dan dinyatakan dalam simbol K. Yang kedua, ada tenaga kerja atau yang disimbolkan dengan huruf L besar. Waktu yang dihabiskan untuk para pekerja. Dengan anggapan faktor produksi sudah baku, maka asumsi perekonomian memiliki sejumlah modal tetap dan sejumlah tenaga kerja tetap, dan dinyatakan sebagai berikut. Ada garis datar di atas menunjukkan bahwa setiap variabel tetap dengan asumsi bahwa faktor-faktor produksi digunakan sepenuhnya. Tadi kita membahas tentang faktor, dan selanjutnya saya ingin membahas tentang fungsi dari produksinya. Fungsi produksi dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan F dalam kurung K, L tutup kurung. Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Penemuan cara yang lebih baik dalam memproduksi barang, menghasilkan output lebih banyak, dan jumlah modal dan tenaga kerja adalah tetap. Untuk selanjutnya ada penawaran barang dan jasa. Faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang sama dengan output perekonomian, dapat dinyatakan secara sistematis. Kedua, bagaimana pendapat nasional distribusikan ke faktor-faktor produksinya. Faktor produksi dan fungsi produksi menentukan jumlah output barang dan jasa, juga menentukan pendapatan nasional. Teori modern tentang bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara faktor-faktor produksi. Teori ini didasarkan pada pemikiran klasik pada abad ke-18, bahwa harga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, yang lebih baru ke abad ke-19 ini, bahwa permintaan atas setiap faktor produksi tergantung pada produktivitas marginal faktor produksi tersebut. Teori ini sering juga disebut dengan teori distribusi neoklasik. Selanjutnya ada harga faktor produksi. Apa yang dimaksud dengan harga faktor produksi? Harga faktor produksi adalah jumlah yang dibayar ke faktor-faktor produksi. Dua harga faktor produksi adalah upah atau wage yang diterima para pekerja dan sewa atau rent yang dikumpulkan oleh pemilik modal. Karena kita mengonsumsi, penawaran adalah tetap. Kurva penawaran berupa garis vertikal, kurva permintaan menurun landas atau landai. Perpotongan penawaran permintaan menentukan harga faktor produksi equilibrium. Berikut ada kurva yang menjelaskan tentang harga faktor produksinya di samping tersebut. Untuk selanjutnya ada apa yang menentukan permintaan terhadap barang dan jasa. Dengan asumsi perekonomian tertutup,
Terdapat 3 komponen GDP yang menunjukkan 3 penggabungan atau penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. 3 komponen GDP ini termasuk yang pertama ada konsumsi pendapatan dispensable atau dispensable income adalah pendapatan setelah pajak dengan rumus Y min T. Yang kedua ada investasi atau tingkat bunga nominal atau nominal interest rate adalah tingkat bunga yang biasa dilaporkan. Yang ketiga ada pembelian pemerintah. Pemerintah memiliki anggaran berimbang dengan rumus G sama dengan T. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.